Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali kembali bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa dan semua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik Bapak Ibu, saya tetap percaya bahwa semua kita diberkati berkelimpahan oleh kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita juga terus harus bersyukur kepada kebaikan Tuhan yang telah kita nikmati, yang telah kita rasakan. Oleh sebab itu hari ini Kamis 15 Juli 2021, sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam semua aktivitas kita, di dalam keadaan yang sangat-sangat menekan kita karena pandemi COVID ini, baiklah kita datang mencari Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan memohon belas kasihan Tuhan, memimpin, membimbing kita agar apa yang kita kerjakan, semua aktivitas kita dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kita akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai dengan 20. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala. Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai dengan 20. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberikan minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel.
anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Kejadian pasal 24 ayat 12 sampai dengan 15. Tuhan adalah gembala yang baik. Oleh sebab itu ia bersedia membimbing orang yang memohon tuntunannya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, yang Tuhan Yesus kasihi, bimbingan Tuhan ini sangatlah kita perlukan. Sebab hidup ini merupakan rangkaian keputusan. Apabila keputusan yang kita ambil bersifat tepat, maka hidup kita akan berbahagia. Sebaliknya, apabila keputusan itu keliru, maka hidup kita akan porak-poranda. Sedangkan acap kali kita tidak tahu keputusan mana yang harus kita pilih. Inilah alasan mengapa kita perlu memohon tuntunannya. Kepada Tuhan adalah pribadi yang maha tahu dan hikmatnya tidak terbatas. Alasan yang tidak kalah penting dari hal itu adalah bahwa Tuhan bersedia menuntun orang yang berharap kepadanya. Ingat, kekasih Kristus, Tuhan bersedia menuntun orang yang berharap kepadanya. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwasanya mengharapkan tuntunan Tuhan tidak akan mengecewakan. Itulah yang dialami oleh hamba Abraham, seperti yang dicatat di dalam Kejadian pasal 24. Memperoleh tugas dari tuannya, Abraham, agar dirinya mencarikan jodoh bagi Ishak. Yang bersangkutan memohon tuntunan Tuhan. Ia menyadari terbatasnya kemampuan dirinya untuk memilih gadis mana yang tepat untuk menjadi istri bagi anak majikannya itu. Permohonannya tidak sia-sia, sebab bukan saja Tuhan mampu menuntun dirinya, ia juga mau membimbing hamba dari Abraham ini sesuai dengan doanya. Singkat kata, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap agar ia menuntun yang bersangkutan di jalan yang benar. Ia mampu dan mau melakukan hal tersebut. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita paham, seringkali kita mengerti, dan juga kita sudah mengalaminya, yaitu kita tahu persis bahwa kita punya Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang siap selalu menolong, menuntun kita, membimbing kita kepada hal-hal yang benar, yang berkenan. Bahkan boleh jujur bahwa banyak kita yang sudah mengalami akan hal itu. Tetapi yang terjadi pada akhirnya kita melupakannya. Bahkan seringkali kita merasa bahwa kita lebih kuat daripada gembala kita. Kita merasa bahwa apa yang ada pada kita itu yang terbaik. Dan kita melupakan dia. Tapi pada saat sangat-sangat tertekan, baru kita memohon lagi kepada dia. Kendati pun keadaan seperti itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, saudara boleh melihat betapa baiknya Tuhan. Tuhan masih selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Tetapi pagi hari ini biarlah kita belajar untuk memiliki hati yang sungguh baik, yang benar di hadapan Tuhan. Saya katakan, kekasih Kristus, segala sesuatu ada batasnya. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau saudara tahu bahwa saudara punya gembala yang sangat baik,
Gembala yang begitu setia kepada kita, maka sepatutnya kita tidak mengecewakan gembala kita. Kita tidak menyakitkan hatinya. Tetapi biarlah kita kembali kepada Dia dengan benar. Sebab Dia selalu bersedia untuk menolong kita. Kenapa kita harus datang kepada gembala kita? Sebab gembala kita adalah gembala yang tidak terbatas pengetahuannya, kekuatannya, kemampuannya. Tidak ada terbatas. Oleh sebab itu kita butuh Dia. Kita perlu Dia. Mari kekasih Kristus, sadarlah dan jangan keraskan hatimu. Dan jangan punya motivasi yang negatif untuk datang kepada Tuhan. Jangan kita hanya datang karena kita membutuhkan berkat-Nya. Jangan kita datang karena hanya membutuhkan pertolongan, kesembuhan. Jangan kita hanya datang untuk mencari nama. Tetapi kita datang sungguh. Kita mencari gembala kita yang baik. Karena kita sadar kita terbatas. Kita terbatas. Kita tidak kuat. Kita tidak mampu. Oleh sebab itu kita butuh gembala kita. Biar Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan kita hari ini. Dan andalkan tetap gembala yang baik. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah tersesat dan tidak akan pernah menyesatkan orang yang memohon tuntunan-Mu. Bawalah kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Berikan kepada kami telinga yang dapat mendengar suara-Mu dan mata yang dapat mengenali kehendak-Mu. Anugerahilah diri kami dengan hati yang taat kepada kehendak-Mu dan rela menaklukkan diri kepada rencana-Mu. Kami percaya rencana-Mu senantiasa yang terbaik bagi diri kami. Engkau tidak pernah merancangkan hal yang jahat. Sebab hati-Mu tulus dan berlimpah-limpah kasih-Mu. Kami percaya orang yang berharap kepada-Mu dengan segenap hatinya tidak akan pernah Engkau kecewakan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan-kesempatan guna menikmati kebaikan-Mu yang Engkau bukakan bagi diri kami sepanjang hidup kami sampai hari ini. Engkau sungguh baik dan kemurahan-Mu tidak pernah berkesudahan. Bagaikan seorang bapa yang baik dan senantiasa merancangkan hal yang baik untuk anak-anaknya. Demikianlah Engkau merencanakan hal yang mulia bagi hari depan kami. Bagaikan seorang gembala yang menuntun kawanan dombanya ke air yang tenang, demikianlah Engkau menyegarkan jiwa kami dengan kebaikan-Mu. Di dalam perlindungan-Mu kami merasa aman. Ke dalam anugerah-Mu kami mempercayakan masa depan kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau tidak terbatas oleh apapun juga. Kekuatan-Mu, kepintaran-Mu, hikmat-Mu lebih daripada kami semua. Dan kami percaya, kami datang kepada Engkau gembala yang baik, gembala yang sangat memperhatikan kami. Kami tidak salah datang kepadamu. Kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu setiap saat, agar kami berjalan di dalam kehendak rencana-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa. Jikalau kami sering melawan, jikalau kami sering bangkang, jikalau kami sering keluar dan kami merasa kami kuat, kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri yang terbatas itu. Ampuni kami. Biarlah pagi hari ini kembali kami mohon belas kasihan-Mu.
lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh disadarkan untuk kembali kepada kehendak-Mu, untuk kembali hidup di dalam firman-Mu, ya Allah, dan di dalam bimbingan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba tetap berdoa untuk seluruh keluarga hamba, umat Tuhan di jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu bagi kekasih-kekasih Tuhan ini. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Tolong kami semua di wilayah ini Bapa. Tolong kami supaya hidup kami berkenan. Jikalau kami selalu keluar daripada kehendak-Mu, kami berjalan dengan kesombongan kami berjalan dengan kekuatan kami berjalan dengan keangkuhan kami berjalan dengan kepintaran kami yang terbatas itu. Tuhan, ampuni kami. Jikalau kami membanggakan material yang ada pada kami, jikalau kami membanggakan kekuatan fisik kami, jikalau kami membanggakan status posisi yang ada pada kami, ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Bapa. Hamba mohon belas kasihan-Mu, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang ada pada diri kami adalah milik-Mu dan seizin daripada Engkau. Oleh sebab itu, apa yang mau kami sombongkan, apa yang mau kami banggakan Tuhan, selain daripada kami tunduk dan taat kepada kehendak-Mu, selain daripada hidup kami mempermuliakan Engkau, itulah kebanggaan kami yang sesungguhnya. Tuhan Yesus Kristus Gembala yang baik, hamba mohon pimpin kami agar kami senantiasa hidup menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi bagi hormat kemuliaan-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami, Tuhan, Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu juga nyata atas hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami sangat terbatas. Oleh sebab itu mohon Tuhan, lindungilah kami siang dan malam. Jauhkan kami daripada pekerjaan-pekerjaan si jahat. Jauhkan kami daripada orang-orang jahat. Jauhkan kami dari segala tipu daya rayuan si jahat untuk mau menghancurkan kami. Jauhkan kami dari semua sakit, penyakit. Dan Tuhan, biarlah kami menikmati kekuatan-Mu bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal di atas kayu salib, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami jikalau kami tidak menghargai, tidak menghormati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah kembali pagi hari ini kami datang kepada Engkau dan kami mohon kasih-Mu menuntun kami kembali. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau mati bagi kami, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Bapa, hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh keluarga di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini. Tuhan, tolong hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta majelis, penatua, hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Ya Bapak, hamba mohon Tuhan memberkati mereka semuanya. Memberkati semuanya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba kembali berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Epa Upuya. Tuhan pimpin keluarga ini, bahwa hidup mereka menjadi saksi, menjadi teladan bagi lingkungan mereka. Bahwa hidup mereka supaya nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan kerendahan hati kepada mereka, sehingga mereka sadar
Kalau mereka boleh beraktivitas, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kasih-Mu. Pakai hidup mereka untuk kemuliaan-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati keluarga Uni Putih, Peter. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Pimpin bimbing mereka untuk hidup menjadi contoh, menjadi teladan. Pakai hidup mereka untuk memuliakan Engkau. Sehingga semua kegiatan-kegiatan yang mereka kerjakan, Tuhan, mereka sadari hanya karena anugerah-Mu, hanya karena seizin-Mu, semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati juga keluarga Samori. Bapa, pimpin, bimbing keluarga ini menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu atas hidup keluarga-keluarga ini dan semua keluarga yang ada di wilayah Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya ini. Hamba mohon pimpinan-Mu senantiasa. Biarlah hidup kami semua mengandalkan Engkau, ya Allah. Terima kasih Bapa, kasih setia-Mu atas hidup kami. Kami berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-hamba-Mu, Ibu Melan Makalo. Tuhan, terima kasih karena tuntunan-Mu, bimbingan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau telah menyembuhkan dia secara fisik dan rohani. Tuhan, terima kasih sebab tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang berlubang paku, memberkatinya. Kuasa darah anak domba Allah dan bilur-bilur Yesus berlaku atas seluruh kehidupan secara jasmani dan rohani, dan diberkatilah dia, kesembuhan menjadi miliknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, berkati anak kekasihnya Rapa, berkati pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh tangannya, dan berkati pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga hamba-Mu ini terus mempermuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhan pelihara hamba-Mu, jauhkan hamba-Mu dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dan Tuhan pakai hidupnya menjadi panutan bagi anak cucu, bagi banyak orang di sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan pakai hidup hamba-Mu ini untuk terus mempermuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan oleh tangannya, oleh suaminya, oleh anak-anaknya, Tuhan turut campur tangan. Dan Tuhan buat berhasil. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang jahat. Dan Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka selalu. Biarlah kehendak-Mu terjadi atas hidup mereka dan mereka berhasil hanya karena kasih-Mu. Tuhan berkati hidup rumah tangga mereka selalu. Untuk hidup selalu dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Saudara Sermu Indo, dimanapun berada saat ini. Tuhan memberkati pribadinya,
memberkati hidup rumah tangganya, memberkati pekerjaan-pekerjaannya, dan teristimewa Tuhan memberkati pelayanannya. Pakai hidup hamba-Mu ini menjadi saluran berkat dan berkat di dalam kebenaran bagi keluarganya, bagi orang-orang di sekitarnya, dan bagi banyak orang dimanapun dia berada. Tuhan lengkapi dia selalu dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan apa yang menjadi kehendak rencana-Mu, biarlah terjadi dalam kehidupan pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu nyata atas hidup hamba-Mu ini. Hamba juga berdoa untuk Ibu Desi Natalia Lambaihang. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa dia berjalan selalu dalam ketaatan kepada firman-Mu. Ajar dia rendah hati untuk selalu mengandalkan Engkau senantiasa. Biar hidupnya boleh menjadi berkat di dalam seluruh kehidupan rumah tangganya. Bukan hanya perkataan-perkataan, tetapi tindakannya menjadi teladan, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan dan pelayanannya. Diberkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang terbaik senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Demak Siahaan, dimanapun berada pada hari ini. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan pribadinya. Ajar hamba-Mu bergantung kepada Engkau sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang agung. Sehingga apa yang menjadi kebutuhannya hari-hari ini, hamba percaya Tuhan, Engkau sediakan yang terbaik kepadanya. Berikan kerendahan hati kepadanya untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Ajar dia untuk menghargai, menghormati anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada hidupnya. Dan biarlah hidupnya boleh menjadi saksi bagi hidup rumah tangganya, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi siapa saja yang ada di sekitarnya. Biarlah hidupnya senantiasa menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam hal kebenaran, Tuhan memberkatinya. Berikan kesehatan yang terbaik untuk selalu memuji dan mempermuliakan Engkau, ya Allah. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi berkat dan saluran berkat senantiasa. Perlindungan-Mu nyata atas hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk orang tua hamba, Bapak Lukas T, yang berada di Sorong dan semua keluarga besar. Tuhan terus memberkati. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu ini. Tuhan berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba mohon belas kasihan-Mu, biarlah perlindungan Tuhan siang malam ada bersama dengan hamba-Mu ini. Pimpin hamba-Mu untuk hidup berkenan, untuk hidup mengandalkan Engkau, untuk hidup senantiasa di dalam kebenaran-Mu, dan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat, saluran berkat, menjadi panutan bagi anak cucu cicitnya dan bagi banyak orang di sekitarnya. Kemuliaan Tuhan senantiasa nampak dari hidupnya, dan hidupnya selalu mempermuliakan Engkau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan anugerah-Mu, kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Daniel Lian, yang berada di Ranto Prapat bersama istri dan anak-anak cucunya. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi saluran berkat di dalam kebenaran. Biarlah hidup hamba-Mu ini menjadi sesuatu yang bernilai, karena Tuhan senantiasa memimpin, membimbingnya. Berikan hati yang setia kepada Engkau,
Berikan kerendahan hati kepada hamba-Mu ini, hingga hidup pelayanan hamba-Mu mengandalkan sepenuhnya daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang ia kerjakan di dalam hidup pribadinya, rumah tangganya, semuanya tertuju kepada Engkau saja ya Allah. Sebab Engkau yang punya dia dan Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu, Bapak Daniel Lian yang ada di Rantau Prapat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang Tuhan nyatakan kepada kami semua pada pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, memohon belas kasihan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan bagi bangsa negara kami, bagi keadaan kami di setiap wilayah-wilayah kami. Keadaan yang sangat mencekam, Tuhan kami tetap percaya bahwa kami punya gembala yang agung. Kami punya Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Kami percaya bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, gembala yang baik, yang senantiasa menuntun, membimbing, memimpin kami ke telaga air yang sejuk, membawa kami kepada rumput yang hijau, menyediakan yang terbaik kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Kami berharap, kami bergantung sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ampuni dosa dan salah kami. Jauhkan kami dari tekanan pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar, Tuhan Yesus lebih berdaulat, berkuasa daripada semua problema hidup yang terjadi dalam bangsa negara kami ini. Kami bergantung sepenuh kepada Engkau, ya Allah, Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik. Kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon bimbingan dan pimpinan-Mu, supaya kami berjalan seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih anugerah-Mu. Pimpin kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah kepada-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih untuk kekasih-kekasih Kristus yang telah memberi waktu untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, untuk boleh bersama-sama berdoa dengan kami. Tuhan memberkati kami semua. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah saksi, jadilah garam. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari hidup saudara-saudara dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua, tetap hidup di dalam ketertiban, andalkan Kristus, dan tetap jaga protokol. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Salam MDC.